Kami dari kelompok Desa Kutanagara, saya Raisya Maulana. Saya Sultan Daniel. Saya Kila Regina Azahra. Saya Dwina Amarila Fairel. Saya Aliani Srina Firmansyah. Desa Kutanagara merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 619 hektar yang terdiri dari luas tanah sawah 152 hektar, luas tanah kering 39 hektar, luas tanah perkebunan 280 hektar, luas fasilitas umum 19 hektar, dan luas tanah hutan 128 hektar. Desa ini terletak di wilayah perbukitan dengan jumlah penduduk sebanyak 6.438 jiwa dan 713 diantaranya bekerja sebagai petani. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya, Desa Kutanagara ini ditunjang oleh dana APBD sebesar 1,8 miliar pada tahun 2023. Dengan rincian 65% berasal dari APBN dan 0,2% berasal dari PADES. Salah satu aspek penting dalam membangun desa adalah adanya tata kelola arsip desa yang terorganisir dengan baik. Tata kelola arsip desa yang baik akan memungkinkan desa untuk mengelola informasi dan dokumen secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta memastikan keberlanjutan dan perlindungan arsip desa sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah desa. Untuk tata kelola arsip di Desa Kutanagara sudah cukup baik. Hal ini didasarkan pada pengamatan dan wawancara kepada kepala urusan tata usaha dan umum serta arsiparis di kantor Desa Kutanagara, di mana terdapat regulasi yang mengatur dalam pengelolaan arsip desa, sistem tata kelola arsip, klasifikasi dalam penyimpanan arsip, serta sarana dan prasarana tata kelola arsip, seperti lemari arsip, box file, dan ruangan arsip. Selain itu, terdapat aplikasi Simak Desa Mobile yang digunakan untuk mempermudah dalam memberikan layanan kepada masyarakat seperti pengajuan surat-surat. Melalui program kompetensi Kampus Merdeka Membangun Desa ini, mahasiswa dapat mengkaji berbagai aspek tata kelola arsip dan berkontribusi dalam pengembangan tata kelola arsip desa. Desa Kutanagara memiliki serangkaian produk hukum yang mencakup peraturan desa atau Perdes, peraturan kepala desa atau Perkades, dan surat keputusan atau SK. Produk-produk hukum ini dirancang dengan merujuk pada SK Bupati dan peraturan pemerintah pusat lainnya, mencerminkan komitmen untuk mematuhi hukum yang berlaku. Sebagian besar produk hukum yang dihasilkan oleh Desa Kutanagara membahas isu-isu terkait APBD desa serta BUMDes Kutanagara yang bernama BUMDes Kuta Kencana. BUMDes ini menjadi fokus penting dalam peraturan desa, menggambarkan upaya desa untuk mengelola sumber daya ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak Ade Hadiat selaku Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa masih banyak rancangan formulasi hukum desa yang belum selesai. Desa berencana membuat peraturan terkait pembangunan desa yang menandakan ambisi untuk memiliki peraturan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan lokal. Namun, sejumlah kendala menghambat penyusunan produk hukum di Desa Kutanagara. Salah satu kendala utama adalah kurangnya SDM yang ahli dalam pembuatan produk hukum. Pembuatan aturan yang berkualitas memerlukan keahlian khusus dalam bidang hukum dan kurangnya SDM yang memadai dapat memperlambat proses ini. Tidak hanya itu, kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan produk hukum juga menjadi kendala. Hal ini penting karena masyarakat yang terlibat secara aktif dapat memperkuat legitimasi penerapan produk hukum tersebut dan memastikan bahwa aturan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi kolektif. Dengan tantangan ini, Desa Kutanagara perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, Desa Kutanagara dapat merancang aturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan memperkuat landasan hukum di tingkat desa. Pengelolaan keuangan Desa Kutanagara telah terintegrasi dengan aplikasi Siskedes atau Sistem Aplikasi Keuangan Desa sejak tahun 2018. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa,
Desa Kutanegara telah secara efektif melakukan pengelolaan keuangan desa. Hasil ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Urusan Keuangan, Kepala Dusun 1, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa Kutanegara, serta dengan melakukan observasi ke wilayah persawahan dan sumber-sumber usaha BUMDes. Diketahui bahwa pada tahap perencanaan sudah mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk melaksanakan musyawarah desa dan akan dibawakan kemudian di Musrembang. Pada tahap pelaksanaan selalu berjalan dengan baik, dalam artian tidak pernah berbenturan dengan kepentingan masyarakat karena dari tahap perencanaannya yang sudah sesuai. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, BPD juga secara aktif melakukan evaluasi dan penilaian kinerja keuangan desa. Namun, sasaran pengelolaan keuangan desa ini dirasa masih kurang tepat karena hanya berfokus pada perbaikan jalan. Sementara, masalah pemberdayaan masyarakat masih menjadi pokok masalah yang dihadapi. Masalah utama dalam keuangan desa Kutanegara terletak pada minimnya jumlah pendapatan asli desa yang hanya sebesar 0,20% dari total pendapatan desa. Penyebab masalah tersebut terletak pada kondisi masyarakat yang menjadikan hasil pertanian dan perkebunan sebagai konsumsi rumah tangga, dan mayoritas penduduk usia produktif yang lebih memilih melakukan urbanisasi untuk mencari mata pencarian dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam perencanaan partisipatif pembangunan, hal yang utama dilakukan yaitu berdiskusi bersama Kepala Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kutanegara yang membantu kami dalam mengakses informasi lebih rinci mengenai peta desa, profil desa, dan perencanaan pembangunan di Desa Kutanegara. Proses penggalian informasi ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi Desa Kutanegara. Kami menemukan permasalahan terkait potensi lahan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, yang disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar petani di Desa Kutanegara adalah perempuan lansia yang memiliki keterbatasan produktivitas. Selain itu, mayoritas lahan pertanian tidak dimiliki secara pribadi oleh petani, yang menyebabkan kurangnya motivasi untuk mengembangkan lahan tersebut. Dan lahan pertanian yang ada hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, khususnya produksi padi. Selanjutnya, permasalahan lain yang kami temukan yaitu terkait dengan keterbatasan kontribusi badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli desa. Data menunjukkan bahwa BUMDes hanya menyumbang 1% dari total pendapatan asli desa, yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, serta banyaknya penduduk desa yang bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Masih di perencanaan pembangunan partisipatif, di minggu pertama kami mengumpulkan data dari pemerintah desa hingga masyarakat setempat dengan menggunakan teknik Participatory Rural Appraisal atau PRA, yang akhirnya permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Kutanegara dapat tergambarkan secara jelas, sehingga nantinya pemecahan masalah dapat diberikan dengan tepat sasaran. Sehingga akhirnya setelah 1 minggu berlalu, seluruh data dan hasil diskusi kami bawa ke kampus Unpad untuk dilakukan pengolahan dengan mahasiswa satu kelompok lainnya. Setelah itu, penyusunan program pengabdian masyarakat pun disusun dan dirancang sebelum pelaksanaan kegiatan lapangan dilakukan. Kemudian pada saat minggu kedua, kami pun membawa data-data dan beberapa solusi permasalahan ke desa, yang mana kami mempresentasikan sebuah ide dan solusi kepada Direktur BUMDes Kuta Kencana, yaitu BUMDes di Desa Kutanegara, mengenai penerapan model One Village One Product, sehingga nanti Desa Kutanegara dapat memiliki sebuah produk yang bisa dijual dan dijadikan sebagai potensi unggulan yang bisa dijadikan sebuah ikon untuk Desa Kutanegara. Selain itu, kami pun berdiskusi dengan Direktur BUMDes apa saja potensi yang bisa dikembangkan, yang mana nantinya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Desa Kutanegara. Dalam pelaksanaan program kompetensi kampus Merdeka Membangun Desa ini, mahasiswa juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan dengan tema public speaking yang dikhususkan untuk siswa dan siswi di MTS Yasmuk Desa Kutanegara. Sosialisasi dan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan
dan meningkatkan kemampuan terkait public speaking yang tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilakukan dengan diawali memberikan materi terkait apa itu public speaking dan teknik dalam berlatih public speaking secara interaktif, dan dilanjutkan praktik public speaking oleh siswa dan siswi MTS Yasmu dengan menyampaikan rencana 5 tahun ke depan dari masing-masing siswa dan siswi. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi siswa dan siswi untuk meningkatkan kemampuan public speaking sebagai soft skill yang penting untuk dimiliki.